Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2511, Perpisahan. Ledakan. Akhirnya, 8 patung tidak dapat menahan energi pedang mengamuk lagi dan langsung meledak, hancur berkeping-keping. Gumpalan keilahian asal 8 dewa ekstrim itu juga hancur bersama dengan patung-patung itu, berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kehampaan. Seperti, kekosongan itu pecah. Akhirnya, wilayah kekosongan itu langsung hancur berantakan. Titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Titik-titik cahaya ini berhamburan dengan anggun seolah mencari sesuatu. Sebagian dari titik-titik cahaya melayang dan memasuki tubuh pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Mata para pembangkit tenaga ras surgawi itu berangsur-angsur menjadi bingung. Tampaknya ada terlalu banyak kebingungan. Baru saja, perasaan yang menarik. Pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, bukan. Ye Yuan melihat ke atas langit, sepertinya mengingat sisa rasa dari sesuatu. Baru saja, kekuatan ofensifnya berlapis di atas satu sama lain di bawah katalis formasi pedang, mencapai ranah yang tak terbayangkan. Alam seperti itu adalah apa yang tidak pernah Ye Yuan bayangkan sebelumnya. Ye Yuan tenggelam di dalamnya dalam mabuk. Namun, saat dia hendak menyeberang ke alam itu, sepertinya ada dinding tak terlihat yang menghalanginya di luar. Ye Yuan tahu itu adalah celah ranah. Dia belum mematahkan belenggu. Mungkin, itu adalah batas dari Heaven Span World. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Mungkin yang di belakangnya tahu jawabannya. Meninggalkan keadaan yang indah itu, mata Ye Yuan menjadi bingung. Dia terus-menerus meraba-raba tentang cara mematahkan belenggu. Tapi langkah ini seperti jarak yang dekat, tetapi jauh di cakrawala, membuatnya merasa tidak punya cara untuk memulai. Perasaan ini sama dengan pemandangan ketika dia mencapai penyelesaian besar dari dewa asal. Hanya saja sekarang, itu lebih sulit daripada dulu. Apa yang ingin dia hancurkan adalah belenggu yang tidak seorang pun di dunia Heavenspan telah hancurkan selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa sulitkah langkah ini? Pada saat ini, seberkas cahaya putih bergabung ke dalam ruang World Suppressing Stellar, memasuki jiwa surgawi Yue Mengli. Pikiran Ye Yuan bergerak dan dia membiarkan Yue Mengli keluar. Kakak Yuan, maaf. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Yue Mengli berkata sambil menangis. Dia tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan dan perilakunya beberapa tahun ini pada Ye Yuan. Mencela diri sendiri, rasa bersalah, segala macam emosi menggenang di hatinya, membuat hatinya sakit tanpa henti. Dia tidak merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia merasa kasihan pada Ye Yuan. Hanya dia yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Ye Yuan selama bertahun-tahun. Ye Yuan memeluknya dengan lembut dan berkata dengan tenang, gadis bodoh, itu juga bukan salahmu, minta maaf untuk apa? Pelaku utamanya sudah mati, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Li Er menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi air mata masih tidak bisa berhenti mengalir. Kakak Yuan, kakak Ling Sui dia. Ye Yuan menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Li Er meredup dan dia menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, kenapa? Mengapa surga begitu tidak adil? Penatua Sister Ling Sui sangat baik, demi surga membuatnya menanggung penderitaan seperti itu. Petik 2. Dia marah, dia tidak mau, dia merasa kasihan pada Ye Yuan. Mendampingi Ye Yuan di sepanjang jalan, tidak ada yang mengerti posisi Mu Ling Sui di dalam hatinya lebih dari dia. Mengenai Ye Yuan berjalan keluar dari dunia hutan abadi, dari seekor semut ke penguasa Heavenspan saat ini, itu semua untuk dapat menyelamatkan Mu Ling Sui. Tapi dia gagal. Ye Yuan saat ini sangat tenang, tapi dia tahu betapa sakitnya hati Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan dalam, melihat jauh ke langit biru, dan dia berkata dengan tegas, tidak apa-apa. Dunia Heavenspan tidak bisa menyelamatkan Ling Sui. Lalu aku akan melampaui surga. Bahkan jika saya menghancurkan 9 langit dan 10 bumi, saya juga akan membiarkan Ling Sui pulih. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar dan dia berkata, benarkah ada dunia di luar surga? Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, dunia Heavenspan adalah dunia yang terkurung, semuanya berada di bawah kendali pembangkit tenaga listrik di luar surga. 8 dewa ekstrim, pertempuran kiamat, berjuang untuk dao leluhur, itu hanya permainan orang lain. Di mata mereka, kita hanya semut. Hati Yue Mengli bergetar,
matanya tampak penuh ketidakpercayaan. Tiba-tiba, Tian Qing berteriak, "Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Kamu berbohong. Ras surgawi kita adalah ras yang disukai oleh surga. Ini adalah ras tertinggi. Bagaimana ada di luar surga di dunia ini? Jika ada, mengapa tidak ada yang pernah mematahkan belenggu? Kamu berbohong." Dia tidak bisa menerima kenyataan ini di depannya dan juga tidak mau menerima kenyataan ini. Diperbudak selama miliaran tahun dan tiba-tiba terbangun, dia lebih suka tenggelam di masa lalu juga. Karena dia tahu di lubuk hatinya yang terdalam bahwa kenyataan itu terlalu kejam. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Apakah aku berbohong atau tidak? Kamu jelas dari kebenaran, bukan?" "Tentu saja, saya juga tidak perlu menjelaskan apapun. Karena segera, Anda akan tahu bahwa Anda harus menghadapi beberapa hal. Li Er, ayo pergi." Yue Mengli mengangguk sedikit dan mengikuti Ye Yuan dan pergi. Menyaksikan pandangan belakang kedua orang itu, jari-jari Tian Qing hampir hancur oleh dirinya sendiri. Lord Tian Qing, apa kita ini?" Di samping Tian Qing, Origin Smile berkata dengan wajah kosong. Akhirnya, Tian Qing mengendurkan tinjunya dan berkata dengan senyum pahit, "Apa yang dia katakan benar. Kami, hanya sekelompok orang yang menyedihkan, itu saja. Saya akhirnya mengerti sekarang, mengapa dia membiarkan ras surgawi pergi." Petik 2. Bodhidharma elang surgawi, di aula besar, Yue Mengli, Wan Zhen, Lu Er, Firi, Wan Zhen, Pang Zhen, rahasia mendalam, dan yang lainnya, semua orang hadir secara mengejutkan. Wajah semua orang membawa kesungguhan yang kental. Ekspresi Ye Yuan tenang, tanpa kegembiraan atau kesedihan saat dia berkata dengan dingin, "Semuanya, maafkan keegoisan Ye ini. Bencana itu disebabkan oleh saya sendiri, secara alami juga harus ditanggung oleh saya sendiri. Hanya saja setelah saya pergi, kemungkinan itu akan menjadi pertanda buruk daripada baik. Semuanya, hati-hati. Apa yang mulia katakan, ini bukan masalah Anda sendiri, ini adalah masalah semua seniman bela diri di dunia Heavenspan." Wan Zhen bersedia mengikuti Yang Mulia sampai mati. Wan Zhen berkata dengan suara yang dalam. "Yang Mulia, Pang Zhen juga leluhur Dao sekarang. Saya dapat membantu sedikit apapun yang terjadi. Jika Yang Mulia berperang melawan musuh yang kuat, bagaimana mungkin saya, Pang Zhen, hilang?" Pang Zhen sudah menjadi petir leluhur Dao, dia secara alami tidak mau bersembunyi di rumah. Di antara mereka yang hadir adalah beberapa leluhur Dao, ditambah Ye Yuan, penguasa ini. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di Heavenspan World. Semua orang tidak mau menyerah pada orang lain dan bersikeras mengikuti Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian semua tidak tahu keberadaan seperti apa yang kalian hadapi. Serangan terkuatku mungkin tidak akan bisa mengguncangnya sedikit pun. Jika kalian semua pergi, itu hanya untuk menyerahkan dirimu sampai mati." Petik 2. Semua orang gemetar, semua merasa tidak percaya. Seberapa kuat serangan terkuat Ye Yuan, tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa itu sangat, sangat kuat. Karena tidak ada yang bisa mengukurnya. Pedang Ye Yuan sudah menjadi yang terkuat di dunia Heavenspan. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak mampu mengguncang pihak lain sedikit pun. Lalu seberapa kuat kekuatan pihak lain? The Chaos Heavenspan Canon dan Grand Array Warisan, saya sudah meninggalkannya di dunia Immortal Grove. Beberapa hal harus dilakukan oleh seseorang. Jika saya dikalahkan, saya juga tidak berharap untuk Heavenspan World dikurung oleh orang-orang selamanya. Di masa depan, jika seseorang yang ditakdirkan dapat mencapai wilayahku, mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk memecahkan belenggu dan menghancurkan langit ini. Masalah ini, saya tidak merasa nyaman menyerahkannya kepada orang lain, lebih baik kalian pergi dan lakukan. Ye Yuan berkata dengan dingin. "Kakak Yuan, pergilah, aku akan menunggumu di sini." Yue Mengli berkata dengan ekspresi tenang. Tapi matanya menunjukkan tekad. Ye Yuan hanya tersenyum dan mengangguk, dan tidak banyak bicara. Dia mengerti perasaan Li Er. Jika dia mati, Li Er sama sekali tidak akan hidup sendiri. Bab 2512, dia datang dari langit. Di Gunung Heavenspan, semuanya terasa sama. Banyak seniman bela diri berkultivasi di sini, memahami Dao. Di atas 1.000.000 mil, banyak pembangkit tenaga listrik Deva dan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi saat ini mendapatkan pencerahan dari Dao Surgawi. Tempat ini adalah batas Heavenspan Mountain. Bahkan leluhur Dao juga tidak dapat melangkah lebih jauh. Lebih jauh ke atas,
Awan dan kabut melingkar, tidak ada matahari yang terlihat sepanjang tahun. Jika ada yang berjalan melampaui titik itu, mereka akan dieksekusi oleh Heavenly Dao dan sama sekali tidak dapat melarikan diri dengan kebetulan. Setelah pertempuran Heavenly Dao Samsara, badai leluhur Dao tidak punya tempat untuk pergi dan hanya kembali ke Gunung Heavenspan dan terus memahami Dao Surgawi. Meskipun wilayahnya tidak dapat meningkat lebih jauh, kekuatan aturan bisa. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka kedua matanya, menatap gunung dengan lekat. Sebenarnya ada seseorang yang berjalan ke bawah. Storm membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga listrik Deva dan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di bawah, semua melihat pemandangan ini. Semua orang terkejut entah kenapa. Ini, bagaimana mungkin? Siapa dia? Untuk benar-benar turun gunung. Mungkinkah dia benar-benar dari surga? Badai meraung liar di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini di dalam hatinya. Terkejut, takut, senang, atau semuanya sekaligus. Seseorang datang dari langit. Itu menunjukkan bahwa di atas gunung Heavenspan, benar-benar ada dewa dengan keberadaan semacam itu. Karena itu, dia juga punya harapan. Bahkan jika harapan ini sangat suram. Tapi keberadaan macam apa orang ini? Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah bawaan manusia. Perlahan-lahan, sosok itu perlahan menjadi jelas. Garis wajahnya juga berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah tau biru, terlihat anggun, mewah, dan terlalu tinggi di luar jangkauan. Dao Ancestor Storm tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Dia terlalu misterius. Misterius sampai dia seperti surga. Perasaan ini membuatnya takut. Pemuda itu berjalan lurus ke arahnya. Jantung Dao Ancestor Storm berdebar kencang. Senyum hangat tapi jauh tergantung di wajah pemuda itu saat dia membuka mulutnya dan berkata, biarkan aku bertanya padamu. Siapa yang menghancurkan 8 dewa ekstrim? 8 dewa ekstrim. Dao Ancestor Storm menggelengkan kepalanya dengan kosong. Jelas, dia tidak tahu apa itu 8 dewa ekstrim. 8 dewa ekstrim adalah rahasia ras dewa. Terlepas dari Ye Yuan, bahkan leluhur Dao tidak menyadarinya. Tidak ada yang bisa bertarung sampai wilayah tengah Heavenly Neage dan melihat 8 dewa ekstrim. Kecuali Ye Yuan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa itu 8 dewa ekstrim. Melihat Dao Ancestor Storm menggelengkan kepalanya, pemuda itu tampak kecewa dan berkata, berkomunikasi dengan semut benar-benar membosankan. Karena kamu tidak tahu, maka kamu sudah bisa pergi dan mati. Hanya untuk melihat pemuda itu menjentikkan jarinya dengan ringan, seberkas kekuatan tak terlihat menghilang setelah sekejap. Bang! Sebelum Dao Ancestor Storm bisa bereaksi, seluruh orangnya sudah berubah menjadi ketiadaan. Semua orang terpaku. Mereka berteriak dengan marah di dalam hati mereka, itu adalah leluhur Dao. Meskipun itu adalah mantan leluhur Dao, kekuatannya jika dibandingkan dengan leluhur Dao saat ini, juga tidak jauh lebih buruk. Tapi dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan di depan pemuda ini. Bahkan, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Seberapa mengerikan orang ini. Bahkan makhluk tertinggi Heavenspan World saat ini, Lord Saint Azure, tidak bisa melakukannya dengan santai juga, kan? Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan sama sekali. Tidak ada pertempuran hebat yang mengguncang bumi, tidak ada gelombang energi. Hanya dengan satu jentikan, Dao Ancestor Storm hilang. Seluruh orangnya telah pergi. Kuat, tidak masuk akal kuat. Sangat kuat. Selanjutnya, bukankah tidak mungkin untuk menyerang saat berada di Gunung Heavenspan? Kenapa dia bisa? Pria muda itu terlihat bosan, menggelengkan kepalanya sambil bergumam pelan, semut adalah semut, benar-benar terlalu lemah. Baginya, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Tatapannya menyapu sedikit, mendarat di kelompok pembangkit tenaga listrik Deva itu. Kelompok pembangkit tenaga listrik segera merasakan rambut mereka berdiri. Pemuda itu berpikir sejenak dan berjalan lurus di depan Deva Fifth Blade. Dia dipanggil Wei Feng, dia baru saja mengalami pertempuran Heavenly Dao Samsara dan memperoleh peluang keberuntungan yang cukup besar di Gunung Heavenspan. Kekuatannya juga membuat peningkatan besar. Hanya saja saat ini, dia bahkan tidak berani bergerak, hampir mati lemas. Pria muda itu masih memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia bertanya, semut ini mungkin tidak tahu tentang 8 dewa ekstrim. Mengapa tidak mengubah pertanyaan?
apakah Anda tahu siapa yang terkuat di dunia Heavenspan? Mampu menghancurkan 8 dewa ekstrim dan menghancurkan jejak keilahian asalnya, itu pasti orang terkuat di dunia Heavenspan ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk memecahkan 8 dewa ekstrim. Terkuat. Otak Wei Feng tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pemandangan yang terjadi di depan matanya terlalu besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang turun dari langit. Membasmi leluhur Dao dengan jentikan jari. Dia sedang berbicara dengannya. Kamu juga tidak tahu. Wajah pemuda itu agak kecewa. Semua rambut di tubuh Wei Feng berdiri sekaligus. Otaknya langsung aktif kembali. Aku tahu. Jangan bunuh aku. Wei Feng praktis mengaungkannya. Siapa ini? Kata pemuda itu. Dia dipanggil Ye Yuan. Kata Wei Feng. Kamu Yuan. Pria muda itu merenungkan nama ini untuk sementara waktu, merasa bahwa itu sangat biasa, dan berkata, di mana dia? Bagaimana mungkin Wei Feng berani menyembunyikannya? Dia buru-buru berkata, dia ada di Bodhidharma Elang Surgawi Perbatasan Selatan. Pria muda itu mengangguk sedikit dan pergi, terbang keluar. Ledakan. Gunung Heavenspan bergetar hebat. Sebuah lubang besar berbentuk manusia benar-benar meledak terbuka di lapisan penghalang di luar. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini, penghalang Gunung Heavenspan hanya ada dalam nama. Siapa dia? Kenapa dia bisa turun dari langit? Terlalu kuat. Setelah pemuda itu pergi, Wei Feng terengah-engah, tubuhnya seperti ditarik keluar dari air. Dia hampir pingsan. Tekanan yang diberikan pemuda ini padanya benar-benar terlalu besar. Selanjutnya, dia langsung membunuh leluhur Dao, dan dia mengabaikan penghalang Gunung Heavenspan. Keberadaan seperti itu, dia tidak bisa membayangkan sama sekali. Di sampingnya, Deva Fifth Blight lainnya meraung, kamu benar-benar mengkhianati Lord Saint Azure. Kamu pantas mati. Wei Feng memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, jika itu kamu, apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Bahkan jika Anda dan saya tidak mengatakannya, dapatkah itu menjamin bahwa orang-orang di Gunung Heavenspan ini semua tidak akan mengatakannya? Petik 2. Saat orang itu mendengar, dia terdiam. Itu logika ini. Jika pemuda itu memutuskan untuk menanyakannya, dia bisa mencari tahu apapun yang terjadi. Ye Yuan orang terkuat ini, tidak ada yang tidak tahu. Wei Feng memiliki pandangan yang bertentangan dan berkata, mudah-mudahan Lord Saint Azure dapat melewatinya. Kata-kata ini, dia mengatakannya tanpa percaya diri sama sekali. Tekanan yang diberikan pemuda ini padanya benar-benar terlalu besar. Orang di seberangnya tiba-tiba muncul dan meraung, masih berkultivasi untuk apa? Cepat dan ikuti dia. Pemuda itu datang dengan niat buruk. Badai berdarah lainnya kemungkinan akan datang lagi. Seluruh tubuh Wei Feng gemetar dan dia juga berdiri dengan cepat. Tapi kakinya menjadi lunak dan dia hampir jatuh. Tapi dia segera pulih dan menyapu ke arah susunan transmisi. Yang lain juga sama, tidak peduli tentang kultivasi sama sekali dan mengikutinya. Bab 2513, Satu Jari. Di atas kekosongan, sesosok berkedip, bergerak 100.000 mil dalam sekejap. Meninggalkan Heavenly Eagle, Ye Yuan menuju ke Heavenspan Mountain dengan kecepatan tercepat. Dia menilai bahwa jika orang di belakang 8 dewa ekstrim datang ke dunia Heavenspan, kemungkinan terbesar adalah Gunung Heavenspan. Di depan, Gunung Heavenspan terlihat samar-samar. Astaga! Tiba-tiba, sosok yang sangat cepat melewatinya. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kedua orang itu masing-masing berbalik dan menatap orang lain. Di seberang Ye Yuan adalah seorang pria muda berjubah tau biru. Justru orang itulah yang turun dari langit. Murid Ye Yuan mengerut, segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Sebenarnya, pemuda berjubah biru itu tidak sengaja menekannya. Senyum di wajahnya juga sangat hangat, seolah-olah tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi justru karena tidak ada tekanan Ye Yuan mirip dengan gunung. Dia yang sudah tak terkalahkan di dunia Heavenspan melihat gunung tinggi lainnya. Pemuda berjubah biru menilai Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak salah menebak, Anda harus menjadi Ye Yuan yang mereka bicarakan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan anggukan, kamu adalah diri sejati 8 dewa ekstrim. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, itu benar.
Sepertinya orang yang menghancurkan 8 dewa ekstrim adalah kamu. Tidak ada kesalahan. Penyelesaian besar Mortal Stratum, keilahian asal kekacauan tingkat rendah, 5 kekuatan aturan. Anda memang agak berbeda dari semut lainnya. Di dunia yang terbengkalai ini, kamu benar-benar meraba-raba metode untuk maju ke Heavenly Stratum sendiri. Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayan saya. Berlututlah dan terima hadiahnya. Di masa depan, Heavenspan World akan dikelola oleh Anda. Petik 2. Tanpa diduga, pemuda berjubah biru tidak bergerak untuk berurusan dengan Ye Yuan tetapi ingin membawanya sebagai pelayan. Nadanya begitu natural dan logis. Tapi Ye Yuan merasa rambutnya berdiri. Dia tampak telanjang bulat di depan pihak lain. Tidak ada rahasia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda berjubah biru dengan santai berbicara dan melihat semua kartu trufnya. Menakutkan. Meskipun Ye Yuan sudah siap secara mental sejak lama, pada saat ini, dia masih sangat terkejut. Dia benar-benar ingin tahu keberadaan seperti apa yang ada di atas Gunung Heavenspan. Pemuda berjubah biru berkata dengan dingin, Anda tidak bersedia. Anda harus tahu hasil dari menunjukkan keengganan. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, kamu menggunakan 8 dewa ekstrim untuk menyampaikan ajaran Dao. Kemudian Anda mengumpulkan hal-hal itu dalam jiwa-jiwa surgawi. Untuk apa? Pemuda berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu tahu sedikit. Tidak ada salahnya memberitahumu juga. Meskipun Anda semua, semut-semut ini, tidak banyak berguna, esensi jiwa surgawi Anda masih sedikit berguna. Ini dapat membantu saya menumbuhkan keilahian asal. Dao surgawi yang dikembangkan oleh ras surgawi, sebenarnya hanyalah ajaran Dao yang saya wariskan. Ketika mereka mengolah Dao surgawi, mereka akan menawarkan esensi jiwa surgawi mereka sendiri kepada saya. Dan orang-orang yang mereka bunuh, esensi pihak lain dari jiwa surgawi akan diserap dan akan memasuki 8 ruang ekstrim. Ini adalah kemuliaan kalian semut. Pada saat ini, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik sudah berkumpul di kejauhan. Mendengar ini, mereka semua sangat marah. Baru kemudian mereka mengerti bahwa mereka hanyalah hewan liar yang dipelihara di kandang. Di mata pemuda berjubah biru, mereka tidak lebih dari sebutir debu, hidup atau mati mereka tidak penting. Marah tapi juga tak berdaya. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik yang turun dari Gunung Heavenspan, telah menyaksikan kekuatan pemuda berjubah biru. Benar-benar sialan. Triliunan makhluk hidup di dunia Heavenspan sebenarnya sedang dipermainkan di telapak tangannya. Petik 2. Pertempuran kiamat apa? Perang antara dua ras, benar-benar lelucon. Ini benar-benar menggelikan. Lord Saint Azure, segalanya di Heavenspan World akan mengandalkanmu. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik menaruh harapan mereka pada Ye Yuan. Mereka tahu bahwa satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Bahkan leluhur Dao tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tangan pemuda berjubah biru. Siapa lagi yang masih bisa mereka andalkan? Tetapi pada saat ini, sudut mulut pemuda berjubah biru itu sedikit melengkung, dan dia menjentikkan jarinya. Hanya untuk mendengar suara lolongan udara. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Deva, pembangkit tenaga kaisar surgawi, langsung menghilang tanpa jejak. Semut tidak berhak marah. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya adalah surga. Surga tertinggi. Kalian semua hanya bisa merendahkan diri di kakiku. Pemuda berjubah biru itu tersenyum tipis seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Pupil Ye Yuan mengerut, tekanan mencekik datang ke arahnya secara langsung. Terlalu kuat. Jentikan jari melenyapkan ratusan dewa dan kaisar surgawi. Intinya adalah dia tidak bisa merasakan sedikitpun undulasi esensi surgawi, dan juga tidak bisa merasakan undulasi aturan sedikitpun. Itu hanya jentikan jari. Jika Ye Yuan ingin membunuh orang, para dewa dan kaisar surgawi ini tentu saja bukan apa-apa. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan cara yang begitu mudah. Melihat mata terkejut Ye Yuan, pemuda berjubah biru itu sangat puas. Dia berkata dengan senyum tipis, melihat itu. Ini bukan perbedaan kekuatan antara kamu dan aku, tapi perbedaan dalam tatanan kehidupan. Di depan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, semuanya adalah semut. Anda adalah penguasa dunia, bangga sampai ekstrim. Tapi di depan saya, Anda tidak punya modal untuk dibanggakan. Aku hanya perlu menggerakkan satu jari dan aku akan dapat dengan mudah membunuhmu. Menerimamu sebagai pelayan adalah kemuliaan tertinggimu, mengerti?
Petik 2. Pemuda berjubah biru berhenti sejenak dan berkata, sekarang, berlutut dan terima hadiahnya. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menyeret dirinya kembali dari keterkejutan. Kemudian dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, aku menolak. Pemuda berjubah biru itu tidak terlalu terkejut. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu akan mati. Dia benar-benar tenang dan tenang. Tidak ada yang bisa membuat emosinya berfluktuasi. Bagaimana mungkin seekor semut menyebabkan dewa surgawi mengalami fluktuasi emosi? Tatapan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia berkata, sebelum bertarung, siapa yang tahu? Dia, Ye Yuan, belum pernah menundukkan kepalanya di depan pembangkit tenaga listrik sebelumnya. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Saat itu, dia hanya Empyrean Realm tetapi berani menghadapi Nine Origin yang kuat. Pertempuran semacam ini, dia sudah mengalami tidak tahu berapa banyak dari mereka. Kali ini juga tidak terkecuali. Namun, pemuda berjubah biru itu tidak marah. Dia masih memiliki senyum tipis saat dia berkata, baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku akan menggunakan satu jari untuk melawanmu. Jika Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan tangan, Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama saya. Satu jari. Kata-kata ini merajalela hingga ekstrim. Pembangkit tenaga Heavenspan World di kejauhan sama-sama tercengang hingga ekstrim. Ye Yuan adalah penguasa Heavenspan World. Orang nomor satu yang memang layak. Sekarang, pemuda berjubah biru ini benar-benar akan menggunakan satu jari untuk bertarung. Apakah ini menunjukkan penghinaan? Tidak. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa pemuda berjubah biru ini tidak sedikit pun berpuas diri. Dia tidak terlalu sombong seperti seorang jenius muda. Dia hanya menunjukkan penghinaan untuk semua kehidupan. Dia menatap Ye Yuan dengan mata menatap seekor semut dari awal hingga akhir. Akankah surga peduli tentang semut? Tidak, karena mereka tidak layak. Tatapan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Ledakan. Niat pedang yang menakutkan langsung menyelimuti area 1000 mil. Formasi pedang semesta. Saat Ye Yuan bergerak, itu adalah langkah terkuatnya. Karena dia tahu bahwa menyembunyikan kekuatannya di depan pemuda berjubah biru itu sama dengan mencari kematian. Dia tidak mundur sama sekali. Terletak di dalam formasi pedang, pemuda berjubah biru itu masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menggunakan tatapan teliti untuk melihat formasi pedang semesta. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Bab 2514, Kebanggaan Semut. Tidak buruk. Mengembangkan alam semesta dengan formasi pedang, itu memiliki implikasi yang cukup besar dari dao besar. Langkah ini tidak buruk. Gerakan berjubah biru itu mengangguk dengan sedikit senyum, membuat komentar sembrono tentang formasi pedang semesta Ye Yuan. Menghadapi formasi pedang yang begitu kuat, dia sepertinya berada di halaman belakang rumahnya sendiri, tidak peduli sama sekali. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia mengaktifkan formasi pedang dengan ganas. Swoosh, swoosh, swoosh. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas, berubah menjadi garis-garis pelangi, langsung menuju pemuda berjubah biru. Namun, pemuda berjubah biru itu tidak memiliki niat untuk membalas. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu kedatangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, semua orang tercengang karena terkejut. Lampu pedang yang menakutkan itu, tidak peduli dari sudut mana, tidak peduli seberapa kuat, selama mereka mendekati pemuda berjubah biru, mereka semua akan secara otomatis mengubah arah. Bang, 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 tanah, kehampaan, semuanya langsung dibombardir oleh cahaya pedang hingga hancur berkeping-keping. Tapi tidak ada satupun cahaya pedang yang mendarat di tubuh pemuda berjubah biru itu. Murid Ye Yuan mengerut. Perasaan surgawinya sebenarnya tidak dapat mengunci pemuda berjubah biru. Begitu lampu pedang itu tiba di depan pihak lain, mereka langsung meluncur keluar seperti bermain ski di hari bersalju. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikannya, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi pihak lain jelas tidak melakukan apa-apa. Ini berarti tidak terbayangkan. Hatinya bergetar hebat. Ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi pertempuran tak berdaya seperti itu. Bahkan saat itu di dunia hutan abadi, ketika dia belum memasuki dao surgawi, dia juga tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Lawannya terlalu kuat, kuat sampai tidak ada celah untuk dicari. Kuat melampaui pemahaman. Ye Yuan bahkan tidak bisa memahami cara pihak lain. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Pada saat ini, pemuda berjubah biru akhirnya bergerak.
Dia mengulurkan jari dan mengetuk di dalam formasi pedang begitu saja. Ledakan. Dalam sekejap, formasi pedang runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir, dadanya seperti dihantam oleh gunung raksasa, darah segar menyembur dengan liar saat dia terbang mundur. Ini adalah kekuatan satu jari. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Pembangkit tenaga listrik yang jauh itu secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Apakah mataku gagal? Ini tidak mungkin. Lord Saint Azure sebenarnya seperti anak kecil di depannya. Petik 2. Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dampak yang dibawa oleh adegan ini kepada mereka terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menampilkan formasi pedang semesta di depan semua orang. Tetapi semua orang tahu bahwa langkah ini menyatukan 4 aturan hebat. Dibandingkan saat melawan 5 leluhur sendirian sebelumnya, langkah ini lebih dari 1 level lebih kuat. Namun, itu seperti lelucon di depan pemuda berjubah biru. 1 jari dan itu patah. Orang nomor 1 di Heavenspan World sebenarnya sangat lemah di depan pemuda berjubah biru. Hanya setelah mundur beberapa mil jauhnya, Ye Yuan nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Dan saat ini dia tampaknya telah merangkak keluar dari genangan darah, tampaknya sangat menyedihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang, perbedaan kita ada dalam tatanan kehidupan. Kamu tidak berbeda dari mereka di mataku. Paling-paling, Anda hanya semut yang sedikit lebih kuat. Itu saja. Berurusan denganmu, 1 jari sudah cukup." Napas Ye Yuan menjadi sesak, lawannya terlalu kuat. Namun, tatapannya sangat tegas. Penampilan sombongmu benar-benar tercela. Jadi bagaimana jika semut? Apakah semut harus dipermainkan di telapak tangan Anda? Semut harus menjadi ikan di talenan Anda, hidup dan mati sesuka Anda. Semut harus berada di bawah belas kasihan Anda, ditindas dengan kejam selamanya. Hari ini, Ye ini akan memberitahumu bahwa semut memiliki martabat juga. Ye Yuan melangkah keluar selangkah demi selangkah, aura yang mengesankan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Formasi pedang semesta berputar tanpa henti dan secara bertahap sudah mengalami perubahan. Formasi pedang polaritas ganda. Terhadap kemarahan Ye Yuan, pemuda berjubah biru tidak peduli sama sekali. Dia masih tersenyum dan berkata, "Kehormatan apa yang dibutuhkan semut? Formasi pedang yang berubah ini sedikit menarik. Ini adalah pedang Dao, memperlihatkan ujung yang tajam, maksud pedang membubung ke langit. Hanya saja semut akan selalu menjadi semut. Segera, Anda akan mengerti bahwa kemarahan Anda tidak dapat mengubah apapun." Petik 2. Astaga, saat formasi pedang polaritas ganda dirilis, ujung tajam yang cepat dan ganas itu menembus cakrawala. Seluruh dunia tampak gemetar. Membunuh. Ye Yuan berteriak dengan keras, lalu mendesak formasi pedang polaritas ganda dengan hiruk-pikuk. Pada saat ini, hanya ada cahaya pedang yang memenuhi langit. Ci. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan pemuda berjubah biru. Di bawah amarahnya, kekuatan formasi pedang polaritas ganda lebih dari 10 kali lebih kuat. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia mengendalikan, lampu pedangnya tidak dapat mendarat di tubuh pemuda berjubah biru itu. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa cahaya pedangnya semakin dekat dengan pemuda berjubah biru. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Pihak lain tidak terkalahkan. Setidaknya, 1 jari tidak cukup. Esensi surgawi kekacauan di dalam tubuhnya menyembur keluar, mendesak formasi pedang dengan hiruk-pikuk tanpa mengindahkan hidupnya. Kekuatan formasi pedang polaritas ganda terus-menerus ditumpangkan. Lampu pedangnya semakin dekat dan dekat dengan pemuda berjubah biru, semakin dekat. Benar-benar angan-angan semut. Apakah menurutmu tingkat serangan ini bisa menyakitiku? Petik 2. Pemuda berjubah biru itu tersenyum sedikit dan mengacungkan jarinya lagi. Itu masih 1 jari. Namun, poke ini bisa membuat lubang di langit. Sebuah jari menunjuk, kekuatan tak terlihat langsung meledak dengan dia sebagai titik dasar. Menutupi. Armor mendalam naga sejati. Ye Yuan meraung berulang kali. Tiba-tiba, lampu pedang yang menutupi langit menghilang tanpa jejak. Jari ini mendarat langsung di tubuh Ye Yuan. Wark. Secara paksa menerima jari, Ye Yuan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia tidak mundur 1 langkah pun. Muncul. Lampu pedang yang menutupi langit muncul sekali lagi. Ci. Lampu pedang akhirnya hanya berjarak 1 inci dari pemuda berjubah biru.
Hanya 1 inci pendek. Alis pemuda berjubah biru itu terangkat, menunjukkan sedikit kejutan. Setelah itu, jarinya berubah menjadi telapak tangan, dan kekosongan bergetar. Ledakan. Lampu pedang yang menutupi langit tidak tahan lagi dan runtuh dengan ledakan keras. Wark. Ye Yuan tidak bisa menahannya, muntah seteguk besar darah lagi. Bahkan jika ada True Dragon Profound Armor yang digabungkan dengan 9 transformasi tubuh emas yang sempurna, dengan paksa menerima jari ini, dia hampir mati. Jari ini terlalu kuat. Yang lebih menakutkan adalah pemuda berjubah biru itu tidak berusaha sama sekali. Jari biasa bisa melukai Ye Yuan dengan serius dan menempatkannya di ambang kematian. Pemuda berjubah biru berkata dengan dingin, tidak buruk, sedikit menarik. Sebagai semut, Anda cukup bangga bisa memaksa saya menggunakan 1 tangan. Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama saya. Dengarkan, saya dipanggil Jun Tian, dan saya dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Petik 2. Seolah-olah Ye Yuan mengetahui namanya adalah kemuliaan tertinggi. Tapi Ye Yuan hanya memiliki kepahitan di hatinya. Bangga, dia menggunakan serangan terkuatnya dan bahkan secara paksa menerima jari dengan biaya sendiri. Pada akhirnya, itu hanya bisa memaksanya untuk menggunakan salah 1 tangannya. Ini adalah penghinaan. Sekarang, kamu harus tahu perbedaan di antara kita, kan? Mengapa Anda tidak berlutut untuk menerima hadiah itu? Ini adalah kesempatan terakhir. Nada bicara Jun Tian tenang tetapi memancarkan keagungan yang tidak menolak penolakan. Pembangkit tenaga listrik hadir semua tersedak. Hilang semua harapan. Penguasa dunia Heavenspan sebenarnya terlalu lemah untuk menahan 1 pukulan. Orang nomor 1 Heavenspan World, sebenarnya hanya cocok untuk menjadi pelayan orang lain. Semua orang menutup mata mereka dengan menyakitkan, merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahuhu, hahaha. Mulut Ye Yuan penuh darah ketika dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Berlututlah pantatku. Kakekmu Ye hanya akan mati berdiri dan tidak akan pernah berlutut untuk hidup. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Heavenly Stratum? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh kakekmu Ye. Bab 2515, Tragis. Ini sudah berakhir. Mendesah. Kebanggaan Lord Saint Azure naik ke langit. Bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu? Petik 2. Benar-benar tidak mau. Tapi, lawannya terlalu kuat. Pembangkit tenaga di Heavenspan World penuh dengan kesedihan. Kelemahan adalah dosa asal. Pada saat ini, mereka sangat tidak berdaya. Bahkan Lord Saint Azure yang kuat juga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dan senyum di wajah Jun Tian akhirnya dikekang. Dia tidak senang. Tidak marah, karena semut tidak pantas dia marah. Tapi ini tidak berarti semut bisa memarahinya. Kebal terhadap alasan. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka bayarlah harga untuk penghancuran 8 dewa ekstrim. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergoyang dan tiba-tiba muncul di depan Ye Yuan. Dia sebenarnya sudah bertatap muka dengan Ye Yuan. Domain dunia Ye Yuan selalu terbuka. Jun Tian langsung melewati domainnya. Ini adalah pertama kalinya. Ye Yuan hanya merasa bahwa setiap pori terbuka. Dia menggunakan teleportasi tanpa ragu sedikit pun. Astaga, dalam sekejap, dia meninggalkan jangkauan Jun Tian. Namun, di detik berikutnya, Jun Tian muncul di depannya lagi. Itu masih jarak itu, ekspresi ketidakpedulian dan penghinaan. Hukum spasial cabai kecil. Ini sangat bagus. Sayangnya, terlalu lemah. Senyum tipis tergantung di wajah Jun Tian, jari sudah menekan dada Ye Yuan. Puff. Sebuah panah darah menyembur keluar dari punggung Ye Yuan. Dadanya tertusuk oleh ledakan energi. Tubuhnya terbang ke tanah seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Teleportasi spasial yang selalu menang juga tidak lagi efektif. Teleportasi Ye Yuan melalui dunia kecilnya sebenarnya tidak bisa lepas dari kendali Jun Tian juga. Jun Tian ini terlalu kuat. Jun Tian perlahan melepaskan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat ditransmisikan. Ye Yuan yang berada di bawah tanah sebenarnya langsung tersedot. Itu hanya untuk melihatnya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata sambil menghela nafas, semut juga berani berjuang untuk kemuliaan dengan surga, kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Apakah kamu tahu bahwa jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah mati 10 kali lipat. Petik 2. Petoy. Ye Yuan menggunakan semua kekuatannya dan meludah dengan keras. Hanya saja seteguk darah itu sudah berubah menjadi ketiadaan sebelum menyentuh Jun Tian.
Tatapan Juntian berubah cemberut. Jari lain menunjuk ke lutut Ye Yuan. Puff. Lutut Ye Yuan langsung hancur. Ark, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dengan sedih. Semut harus memiliki kesadaran semut. Menyinggung surga, ingin mati, tidak akan semudah itu juga. Saat Juntian berkata dengan acuh tak acuh, dia dengan lembut menekan telapak tangan di dada Ye Yuan. Bang! Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar lagi dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Kecepatan itu bahkan lebih cepat daripada banyak pembangkit tenaga listrik Deva. Bisa dilihat betapa menakutkannya telapak tangan ringan ini. Ye Yuan hanya merasa bahwa dari atas ke bawah, tidak ada lagi daging yang menjadi miliknya. Juntian memahami rasa kesopanannya dengan sangat baik, dia tidak memberi Ye Yuan pukulan fatal. Tapi penderitaan yang ditimbulkan pada tubuh fisik Ye Yuan sangat intens. Bang, 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 sebuah telapak tangan yang lain. Ye Yuan hanya merasa bahwa kerangkanya akan dibongkar oleh Juntian. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Bang, telapak tangan lain, Juntian meratakan Ye Yuan di tanah. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Ye Yuan dengan acuh tak acuh, dan berkata, omong-omong, marah dengan semut sepertimu adalah di bawah martabatku. Hanya saja Anda menghancurkan 8 dewa ekstrim sebelumnya, dan Anda menghina sesudahnya. Aku tidak bisa mentolerirmu. Namun, saya sudah bosan bermain. Anda sudah bisa pergi dan mati. Sebelum Anda mati, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Juntian membalik telapak tangannya, aura yang membuat orang bergidik naik ke langit. Itu adalah aura surgawi Dao. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Termasuk Ye Yuan. Aura ini terlalu kuat. Ini adalah Dao surgawi yang sebenarnya. Juntian membalik telapak tangannya seperti membalik langit. Kekuatan itu praktis akan menghancurkan dunia Heavenspan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Mungkinkah alam berikutnya adalah lapisan surgawi? Hanya saja, bagaimana aku bisa menerobos? Sedikit ketidakberdayaan melintas di hati Ye Yuan. Sebelum datang, dia sudah membuat tekad untuk mati. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Juntian. Baik untuk apa-apa. Kengganan. Astaga, 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 koma. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul, menghalangi di depan Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, membuka matanya yang kabur, dan pupil matanya mengerut. Yue Mengli, Pang Zhen, Api, Rahasia Mendalam, Imam Besar Leluhur Suci, Nisuan, dan 6 leluhur Dao yang agung, semuanya datang. Terlepas dari mereka, Tian Qing memimpin Origins Mile dan Boyi 3 leluhur Dao yang agung serta 4 nenek moyang agung lainnya, dan semuanya muncul. 9 leluhur Dao yang hebat semuanya telah tiba. Kalian. Napas Ye Yuan lemah saat dia berkata. Yue Mengli menoleh dan berkata sambil tersenyum, maaf, Kakak Yuan. Li Er tidak bisa menonton dengan acuh tak acuh tanpa membantu. Apa yang bisa dilakukan Elder Sister Ling Sui, Li Er juga bisa. Rahasia Mendalam berkata dengan tatapan acuh tak acuh, Ye Yuan, dunia Heavenspan bukanlah dunia Heavenspanmu saja. Apa yang Anda katakan benar. Kami telah menjadi katak di dasar sumur selama bertahun-tahun, sama seperti ras manusia saat itu, bahkan takut menghadapi dunia luar. Hari ini, kita akan menghadapinya bersama. Pada saat ini, tatapan kosong wajah Tian Qing telah tersapu sepenuhnya. Dia membelakangi Ye Yuan dan berkata dengan sedikit melankolis, Ye Yuan, aku adalah pendosa di dunia Heavenspan. Hari ini, leluhur ini ada di sini untuk menebus dosa-dosaku. Pandangan belakang Tian Qing sangat sepi. Terkadang, kebenaran begitu kejam. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak lebih dari bidak catur Juntian. Dia adalah seorang algojo. Berapa banyak rekan senegaranya di Heavenspan World yang telah dia bantai. Sejak pulih, dia telah jatuh ke dalam celaan diri yang mendalam. Dia tahu bahwa Ye Yuan yang membebaskan mereka dan membiarkan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Jadi, dia datang. Dia akan menebus ras surgawi. Tiba-tiba, Juntian meletakkan telapak tangannya. Aura mencengangkan itu segera menghilang tanpa jejak. Ini, semua orang di sekitarmu, kan? Jika mereka mati di depanmu satu persatu, kamu pasti kesakitan, kan?
Jun Tian melihat semua orang di belakang Ye Yuan dan berkata dengan sedikit senyum. Hanya saja senyum itu memancarkan bau yang kejam. Alis Yue Mengli sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tapi Jun Tian tidak peduli sama sekali, tersenyum ketika dia berkata, semut bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Heavenly Dao tidak berperasaan? Petik 2. Tian King mendengus dingin dan berkata, serang bersama. Bagaimana leluhur Dao dunia Heavenspan kita bisa memiliki seseorang yang dengan haus akan hidup alih-alih berani mati? Petik 2. Semua orang mengangguk satu demi satu, 9 leluhur Dao yang hebat ditambah 4 nenek moyang yang hebat menyerang Jun Tian dengan momentum yang menakjubkan. Hanya saja Jun Tian masih berdiri dengan tangan di belakang, bergerak bola-balik tak tentu di antara leluhur Dao. Tidak peduli seberapa kuat momentum mereka yang mengesankan, itu tidak bisa menyentuh sudut lengan Jun Tian. Huhu, leluhur Dao, betapa konyolnya. Kalian hanyalah mainan Jadetrue Heavenly Sect, itu saja. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai eksistensi tertinggi? Semut adalah semut. Saat dia berbicara, Jun Tian menghentakkan kakinya. Ledakan. Kelompok pembangkit tenaga listrik langsung dikirim terbang. Setiap orang mengalami luka serius. Keangkuhan Jun Tian naik ke langit. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa cahaya di mata Ye Yuan menjadi semakin terang.